kembali kata Mas tadi ya. Kalau saya Irdawati, seorang businesswoman sukses di PT Kien Kapupon Internasional. Kenapa saya selalu mengatakan saya seorang businesswoman sukses? Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin saya di peringkat ini belum apa-apa. Tapi bagi saya ini suatu peringkat yang sangat luar biasa dalam pencapaian saya di PT Kien Kapupon Internasional. Seperti Bapak tadi ngomong, benar, ini adalah kapal saya yang terakhir, Bapak Ibu. Umur saya tidak muda lagi. Saya di PT Kien ini satu tujuan saya adalah saya ingin pensiun kaya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di masa tua saya nanti saya beribadahnya tenang, menjalani kehidupan tidak menyusahkan anak-anak kita, dan saya akan benar-benar komitmen dan konsisten di perusahaan Kien ini. Kita tidak bisa membuktikan langsung berapa komitmen dan konsisten kita, tetapi kita cintailah pekerjaan kita ini, kita lakukan seberapa mampu kita, tapi jangan sampai kita tergoda atau melirik sana sini. Berjalan lurus, satu tujuan kesuksesan, insya Allah kita mudah mencapainya. Hari ini luar biasa saya ucapkan terima kasih kepada pengundang saya, top leader saya, yaitu Bapak Erizal dan Ibu Susi Apriani. Beri aplaus kepada mereka. Dan hari ini acara juga dipandu dengan hebatnya, yaitu berkat MC yang luar biasa Ibu Hervina. Serta mitra-mitra saya yang sangat luar biasa, yang selalu kompak, yang selalu mengenepikan masalah. Karena masalah tidak akan dijadikan masalah. Begitu Bapak Ibu. Berbisnis di Kien semua ada solusinya. Yang penting kita positive thinking. Dan yang hari ini luar biasa lagi, kita dihadiri yaitu satu-satunya founder yang masih berada di Batam, yaitu beri aplaus kepada Bapak Aan dan founder-founder yang sangat luar biasa yang sedang roadshow, Bapak Ibu. Kenapa mereka sudah duitnya banyak, masih mau mengembangkan di luar sana, di luar kota, ada yang di Pontianak, ada yang di Pekanbaru, ada yang di mana-mana, Bapak Ibu. Itulah bisnis Kien, Bapak Ibu. Kita di Batam ini lakukanlah semampu kita yang ada di Batam. Kalau kita belum bisa roadshow keluar, kita jangan berkecil hati. Lakukan terus Bapak Ibu. Insya Allah perjuangan tidak mengkhianati hasil. Itu kata leader saya ya. Baik, saya Irdawati, salam sukses luar dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar semuanya, kawan-kawan seperjuangan. Sukses luar dalam. Oke, perkenalkan nama saya Dudi Kurniawan. Saya seorang, latar belakang saya seorang pengusaha travel agent di Batam. Bapak Ibu sekalian, siapa yang hari ini yang baru pertama kali datang ke sini? Hari ini baru datang pertama kali, siapa boleh mengatakan? Berapa orang? 3 ya? 30 orang ya? Ya kan? Dengan Mas, siapa tadi Mas namanya? Marizal. Mas Rizal. Oke. Kalau saya lihat Mas potensinya luar biasa. Saya yakin 1 bulan, 2 bulan Mas pasti akan hadir di sini. Karena bahasanya bagus di depan dan juga saya lihat juga potensinya sangat bagus. Jadi setelah acara ini jangan ambil cepat keputusan. Jangan lama-lama tunggu-tunggu. Karena bisnis ini sangat gampang sekali. Saya seorang pengusaha travel agent bisa menjalani bisnis ini. Bisa dijadikan satu sampingan gitu lah. Karena saya dulu juga bekerja. Saya dulu bekerja di Hotel Formosa hampir 9 tahun. Jadi 10 tahun yang lalu pun, tahun 2000 pun saya udah kenal sama Pak Ad dulu. Jadi kebiasaan saya itu kalau kita kerja shift biasanya ya, kan dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3, jam 11. 11 sampai jam 7, 24 jam.
Nah, dari dulu saya punya kebiasaan dari jam 7 ke jam 3. Jam 3 itu saya mau ngapain? Mau main domino. Ya kan, ngumpul bareng sama kawan koko yang nggak perlu. Nah itu, dari situ saya pemekaran. Kemudian satu hal lagi mas, saya dulu pernah bekerja untuk Formosa. Dari segi nominal uang, finansial, saya lebih dari cukup. Saya lebih dari cukup, artinya walaupun saya dulu pada saat itu saya menjabat seorang bell captain. Bell captain tahu ya? Bell captain itu bellboy itu pangkatnya kopral, gajinya general itu. Satu hari itu saya dapat tipping 500.000. Satu hari itu rata-rata. Apalagi di Hotel Formosa yang kebanyakan orang Singapura. Tapi suatu ketika datang teman saya dari Padang. Kita satu level, satu sekolah, satu SD, satu SMA. Kemudian kebetulan beliau itu seorang manajer bank di Padang. Jadi beliau menyampaikan ke saya, Dok, mungkin kamu dari segi finansial oke. Dari segi kamu tidak akan menemukan kesulitan dalam kehidupan. Nyaman, posisimu betul-betul nyaman. Tapi satu yang kamu nggak punya, apa itu? Value. Nilai, kamu tidak punya nilai. Nah, ketika kamu pulang kampung, kamu membanggakan apa? Nggak ada, gitu. Nah, dari situ telah saya mulai menggali diri saya terpancing, saya sakit kali hati saya. Saya betul-betul gimana caranya saya harus keluar dari zona nyaman ini. Saya betul-betul nyaman, itu pengorbanan. Gitu loh. Nah, dari situlah saya berawal, saya mencari bisnis lain yang kira-kira bisa setara dengan penghasilan saya waktu di Hotel Formosa. Ya kan? Jadi saya udah sampai level dapat beberapa digit. Nah betul pada saat itu saya kian, karena kian belum ada ya. Mungkin kalau kian belum ada, mungkin sama-sama masuk kian. Waktu saya masuk ke asuransi prudensial. Nah dari sana itulah saya, ketika uang nominal income saya sudah hampir sama, baru saya beranikan resign. Nah ini tuh juga bisa lakukan di kian. Gitu lah. Ya, lakukan ini setengah hari dulu. Tapi nggak apa-apa. Anda lakukan setengah hari, tapi sepenuh hati. Saya yakin. Ya, saya yakin kalau kita lakukan sepenuh hati, pasti hasilnya tidak setengah hati. Pasti hasilnya sangat luar biasa. Saya yakin. Ya, untuk menjalani bisnis ini nggak harus 24 jam. 1, 2 jam, 3 jam pun bisa. Calling call aja ke luar negeri juga bisa. Calling call teman-teman luar daerah bisa. Pokoknya mulut itu harus gunakan handphone kita masing-masing. Gitu loh. Ya Bu ya. Ya, jangan sampai nggak sampai nggak tanda tangan hari ini loh. Kalau nggak tanda tangan hari ini nggak boleh pulang. Ya, harus hari ini tanda tangan. Siapa yang bawa hari ini, temui hari ini. Oke? Jangan sia-siakan kesempatan hari ini, betul. Ya. Dan saya juga satu hal lagi, saya juga mengucapkan mungkin kalau di sini saya mungkin Ruby yang paling senior kali ya. Jadi bangkotan Ruby saya lah di sini. Saya pernah berdiri sama Dragon Diamond sama Pak di sini. Tapi hari ini saya masih Ruby. Tapi itu semua kesalahan saya. Saya menjalani prosesnya. Ya, gak ada plusnya nih. Itu kesalahan saya. Ya, 1 atau 2 tahun saya gas ke 100 km, kemudian ketika pandemi bisnisnya jalan lagi, kok sedikit loyo ya, tapi hasilnya ya seperti juga. Tapi saya alhamdulillah bersyukur sekali ya, punya plan yang sangat luar biasa ya. Ketika layang-layang itu sudah terbang jauh, ditarik lagi sama plan saya. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sponsor saya, juga sahabat saya. Mungkin kami berteman juga bukan 1 tahun 2 tahun, mungkin sudah hampir 15 tahun, yang selalu mengingatkan kata saya untuk kembali lagi ke Kian. Dan hari ini ya, saya kumpulkan motivasi lagi untuk semangat lagi, berjuang lagi di Kian. Karena saya yakin di Kian, seseorang yang masuk Kian tidak akan pernah bisa melupakannya. Termimpi-mimpi itu pasti, walaupun orang lagi-lagi terbayang-bayang itu pasti itu. Karena apa? Karena ada di Kian? Karena ada di Kian tidak ada di luar sana. Tapi yang semua di luar sana ada di Kian. Oke ya, terima kasih buat Bapak Elijal, sahabat saya yang selalu membantu saya.
Di saat saya sudah terang mengamping kapalnya, ditarik lagi talinya, masuk kandang lagi, ya. Dan beliau sangat luar biasa, membimbing saya. Ya, walaupun dulu pernah jadi oposisi di KN. Ya. Oke. Saya sebagai ketua LC, ya di sini juga mewakili juga wakil ketua LC Pak Ismail, ya, dan anggota-anggota LC semuanya. Karena ini teman-teman semua pada ikut bulan puasa nasional apa mau hadiah besok nih? Nasional. Kalau saya cari yang puasanya paling lambat, lebarannya paling dekat. Jadi kita puasa Selasa kebanyakan ya. Ikut pamit kita aja ya. Oke, berarti hidup 02 ya. Oke, saya mewakili teman dari ketua LC dari Pak Ismail juga sebagai wakil saya dan juga tim LC dan juga teman-teman mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya untuk teman-teman menjalani puasanya di 2 hari ke depan ya, semoga puasanya diterima oleh Subhanahu wa taala. Dan kita menjalani puasa ini jangan malas ya. Kalau bisa kalau closingnya 1 jadi 2, berani nggak? Berani. Ya. Jadi saya pun juga mencabut diri saya karena sebelumnya bulan puasa saya bangun jam 3, tapi saya kan jam 3 subuh saya udah bangun. Oke, sampai lain jumpa. Semoga tim yang hadir hari ini, semoga 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ke depan, Anda juga berhak mencicipi gimana rasanya naik pesiar, punya motor, punya mobil. Itulah harapan kami semuanya. Ya, sekian dari saya Dodi Kurniawan. Salam sukses luar biasa.